Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah web design ya. Oke, di pertemuan ke-8 ini ya, saya akan melanjutkan materi dari materi-materi kita yang sebelumnya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini saya akan membahas yaitu bagaimana membuat sebuah form. Seperti kita ketahui, form itu adalah sebuah desain dari HTML web ya, di mana dia berbentuk seperti formulir online ya. Kalau misalkan kalian lihat di beberapa website, mungkin kalian mengakses sebuah website, mungkin dia meminta biodata diri kalian segala macamnya, itu disebut dengan seperti formulir ya bentuknya, maka itu disebut dengan form ya di dalam web design. Oke, sekarang kita akan bahas ya bagaimana membuat sebuah form tersebut. Oke, saya akan lanjut saja. Ya, saya akan gunakan pertemuan sebelumnya. Sebelumnya sudah pertemuan 6 ya. Saya kopikan saja. Saya kopikan saja lalu saya pastekan ya untuk pertemuan 6 dan saya ganti jadi pertemuan ke-7. Oke. Jadi kita masih menggunakan file-file kita yang sebelumnya ya. Jadi masih menggunakan desain-desain yang sebelumnya. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan yaitu membuat indeks kemarin sebelumnya ya. Oke, ini saya hilangkan saja sambutan dan visi misi ini sebelumnya saya hilangkan saja. Oke, jadi kita akan menggunakan indeks ini ya. Edit. Oke. Saya akan bikin sebuah file baru dengan menggunakan file indeks ini. Jadi saya kopikan saja, Ctrl A semuanya, copy, lalu ambil sebuah file baru. Saya ambil file baru, lalu saya pastikan di sini. Ya, untuk indeks HTML saya close saja. Oke, lalu saya simpan ya. Ini dengan nama filenya ya, pastikan tersimpan di pertemuan 7. Saya simpan dengan nama biodata.html. Oke, biodata.html. Saya save. Oke, sekarang saya akan coba pilah-pilah terlebih dahulu ya. Mana di bagian biodata HTML ini yang perlu kita masukkan dan mana tidak. Karena kan ini kan ngambilnya dari indeks HTML sebelumnya ya. Oke, untuk menu ini oke, tidak perlu kita ubah-ubah. Nah, ini palingan kita ganti di sini di bagian kontennya ya, di bagian kontennya. Oke. Sebentar, kita akan coba cek dulu di bagian stylenya. Oke, di bagian stylenya itu saya tahu udah nambahkan col 4 ya, yaitu panjangnya adalah 75% di sini, artinya 3/4 ya. Saya akan buat sebuah desain di mana desainnya itu 1/4 1 dan 3/4 1. 1/4 ini untuk bagian submenu dan 3/4 ini untuk bagian formnya. Jadi saya butuhkan itu adalah call 2 ini saya tidak butuh ya. Call 2 ini saya tidak butuh. Saya hapus saja. Call 3 ini saya juga tidak butuh untuk bagian ini ya. Jadi saya hanya akan ambil satu link ini aja. Ya, satu link ini aja ya. Call 3-nya satu ini aja. Saya kopikan ya, saya Ctrl X ya. Saya pastikan sebelum call 1 ya. Nah, jadi kalau kita lihat desain kita nanti seperti ini nanti ya. Oke, saya coba simpan dulu. Nah, jadi kan call 3 di sini ya, call 3 dan ini call 1. Karena call 1 itu adalah 100%, maka tidak mungkin dia akan dempet. Maka kalau misalkan saya lihat berdasarkan CSS saya ya yang udah kita bikin sebelumnya, itu kan ada 75% ya, 75% di sini. Nah, maka ini saya ganti jadi 70 call 4 di sini ya, saya ganti jadi call 4. Oke, jadi saya hanya akan bikin seperti itu saja dulu. Oke, kita desain seperti itu saja. Oke, di sini mungkin bisa saya ganti linknya itu biodata diri.
di sini biodata orang tua. Lalu saya tambahkan lagi untuk linknya, ya menu-menunya di sini biodata. Di sini misalkan profil sekolah. Lalu saya tambahkan di sini profil kampus saja sekarang. Oke, saya akan coba jalankan biodata HTML ini. Oke, saya coba refresh. Oke, kita coba bagaimana bentuknya. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Ya, ini bagian menu 1/4 dan 3/4-nya lagi adalah untuk bagian konten lainnya. Oke, jadi di dalam konten inilah kita akan bikin form tersebut ya, formulir tersebut ya. Oke, dengan menggunakan beberapa jenis HTML untuk form di dalamnya. Oke. Sekarang saya coba ganti ini dulu ya. Ini saya ganti jadi biodata. Misalkan ini biodata diri dulu deh. Biodata diri. Nah, di dalam inilah kita akan bikin biodata diri kita tersebut. Ya, di dalam ini kita akan bikin biodata diri kita. Oke, saya coba jalankan. Oke, seperti ini nanti ya. Oke, sekarang perlu kita catat ada beberapa tag fungsi dalam membuat sebuah formulir, ya, membuat sebuah formulir. Nah, untuk membuat sebuah formulir diawali dengan tag fungsi yang namanya adalah form. Bagaimana bentuknya? Yaitu seperti ini. Form. Nah, ini adalah tag fungsi untuk membuat sebuah formulir. Jangan lupa untuk dibuat tutupnya. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin membuat sebuah formulir, maka harus dimulai dengan tag fungsi yang namanya formulir. Ya, formulir. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam formulir itu, misalkan kalau kalian lihat di beberapa website atau mungkin kalian pernah menggunakan website ya. Nah, di dalam itu ada kalian misalnya contohnya menginputkan nama, menginputkan alamat, menginputkan jenis kelamin, menginputkan segala macamnya, ya. Jadi banyak yang bisa kita inputkan. Nah, untuk menginputkan data berupa teks, ya, data berupa teks, kita bisa menggunakan yang namanya adalah tag fungsi input, ya, tag fungsi input. Oke, tapi kita coba tambahkan label dulu ya. Label seperti yang kita ketahui sebelumnya ya, label adalah untuk membuat sebuah teks, ya, membuat sebuah teks. Sebagai contoh di sini ya, saya bikin di sini adalah nama lengkap. Sebagai contoh aja sini. Oke, seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sebagai contoh nama lengkap, berarti kan kita harus menginputkan nama lengkap kita. Nah, seperti saya bilang tadi, kita menggunakan tag fungsi yang namanya adalah input, ya. Nama fungsinya adalah input. Nah, seperti ini. Nah, apakah perlu tutup? Nah, untuk kasus di tag fungsi input ini kita tidak perlu bikin tutupnya, ya. Jadi dia sudah otomatis kebaca. Jadi nggak perlu kita bikin tutupnya. Nah, di dalam input ini ada beberapa macam tipenya, ya, ada beberapa macam tipenya. Nah, tipenya itu, ya, diinisialkan dengan kelasnya adalah tipe. Nah, kita mau misalkan kita ingin membuat tipenya adalah jenisnya adalah teks, ya, atau kita mau menginputkan datanya adalah teks, mau angka, mau huruf, segala macamnya bisa dalam sana, dalam inputan itu. Maka tipenya kita jelaskan di sini, yaitu tipenya adalah teks. Nah, lalu kita harus perkenalkan nama inputan kita itu apa. Itu name-nya ya. Karena di sini name-nya itu adalah nama lengkap, maka saya bikin aja di sini adalah nama. Name-nya adalah nama. Oke, saya akan coba jalankan bagaimana bentuk hasilnya ya.
coba jalankan. Nah, jadi kira-kira bentuknya adalah seperti ini. Jadi kita bisa ketik nih, mau angka, mau huruf, bisa nih semuanya. Ya, bisa semuanya. Oke. Lalu contoh lagi, ya. Setelah label ini, oke, saya kopikan saja ya. Saya kopikan saja, lalu saya pastekan, ya. Oke, kita kasih BR terlebih dahulu ya. Kita kasih BR biar dia ada jaraknya, ya. Biar ada jaraknya di sini. Setelah nama lengkap, ada lagi misalkan kita ingin masukkan sebagai contoh ya, tanggal lahir misalkan ya, tanggal lahir boleh kita masukkan tanggal lahir, tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir sendiri, nah masih menggunakan input, tipenya adalah ya, untuk tanggal lahir kita menggunakan tipenya adalah date, ya. Nah, name bisa kita ganti di sini adalah tanggal. Oke, kita coba cek lagi bagaimana bentuknya. Nah, jadi kalau tanggal lahir bentuknya seperti ini, ya. Jadi kita bisa pilih nih di sini tanggalnya berapa aja. Tanggalnya apa aja. Nah, jadi kita bisa pilih di sini. Nah, jadi seperti ini untuk tanggal, ya. Lalu ada lagi misalkan saya kasih BR. Kita kopikan saja ini, copy. Misalkan lagi selain dari nama lengkap, udah bentuknya tipenya adalah teks ya. Tanggal lahir tipenya date. Misalkan nomor handphone, ya, nomor handphone. Misalkan. Nah, nomor handphone ini berarti kan dia bentuknya adalah nomor ya. Maka tipenya kita bikin adalah number. Ya, number. Nah, number seperti ini. Di sini name kita bisa ganti di sini adalah HP ya. HP seperti itu saja. Oke. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini nomor bentuknya. Kalau kita masukkan teks, dia tidak akan bisa. Kita masukkan teks, dia tidak akan bisa. Tapi kalau kita masukkan nomor, baru dia bisa. Nah, itu seperti itu dia. Nah, jadi ada tipe-tipenya. Ada tipenya teks, ada tipenya adalah date, ada tipenya number gitu ya. Jadi sebenarnya banyak macam-macam tipe yang ada dalam inputan ini. Ya, banyak macam-macam inputannya. Oke. Jadi nanti tugas kalian ya, jadi tugas kalian nanti bisa kalian cari apa saja tipe-tipe inputan ya, dalam form input ini, dalam tak fungsi input, apa saja tipe-tipe yang ada di dalam ini. Ya, tipe-tipe yang ada di dalam ini. Oke, sekarang saya akan lengkapkan bagian ini dulu ya. Oke, di sini di sini udah ada nama lengkap ya. Di sini saya tambahkan copy. Paste lagi di sini nama panggilan misalkan. Oke, nama panggilan, tanggal lahir, nomor handphone. Nah, selanjutnya misalkan saya mau menambahkan jenis kelamin ya, jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin sendiri ya, ada lagi nama inputannya ya. Jenis kelamin saya tambahkan di sini, copy. Setelah tanggal lahir misalkan saya tambahkan ya, yaitu jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin masih menggunakan tipe inputannya adalah masih menggunakan tak fungsi input ya. Tapi untuk tipenya dia menggunakan yang namanya adalah radio button. Nah, jadi kalau misalkan kalian buka sebuah apa ya, sebuah website ya, kalian mungkin buka beberapa website ya, kan kalian mesti ketemu ya. Kalau misalkan memilih jenis kelamin, kan tinggal klik tombol aja ya, klik tombol laki-laki atau perempuan gitu. Jadi kita memilih nih antara mau memilih laki-laki atau perempuan, nggak mungkin kedua-duanya bisa ya, jadi memilih salah satu dari dua pilihan itu, maka tipe yang kita gunakan adalah radio button ya. Oke, sebagai contoh seperti ini name saya ganti gender aja. Oke, nah
untuk tipe jenis radio button ini, untuk tipe jenis radio button ini, kita perlu menambahkan nilainya, ya. Kita perlu menambahkan nilainya karena kan di jenis kelamin itu kan ada nama laki-laki dan perempuan, ya. Maka kita harus menambahkan nilai value-nya, nilainya. Apa itu value? Yaitu value itu menjelaskan nilai dari sebuah inputan kita. Kalau sebagai contoh, ini pertama itu adalah laki. Nah, di luar inputan ini, ya, ini BR ini saya hilangkan saja dulu. Nah, di luar inputan ini kita harus tambahkan laki-laki, ya, untuk menampilkan apa yang mau kita pilih. Nah, sebagai contoh dia akan hasilnya akan seperti ini bentuknya. Ya, hasilnya akan seperti ini bentuknya. Oke. Oke. Ini salah. Ini buttonnya nggak perlu, radio ya. Nah, kita coba jalankan. Oke, sebentar. Kita tambahkan BR aja di sini, biar ada jaraknya. BR seperti ini, ya. Kita coba jalankan. Nah, jadi kita memilih di sini, kita centang di sini, ya. Kita pilih di sini, laki-laki, atau nanti kita tambahkan perempuan satu lagi di sini ya. Oke, ini kita copy saja. Ya, kita kopikan saja di sini. Copy, enter ini, paste. Nah, jadi tipenya radio, name-nya adalah gender, value-nya di sini berarti perempuan. Ini juga perempuan. Nah, harus bikin jadi kita harus bikin seperti ini. Nah, kalau misal kita akan jalankan bentuknya, ya, bentuknya adalah seperti ini. Nah, laki-laki, nah, perempuan. Jadi kita bisa milih salah satu aja nih. Nah, kenapa kita hanya bisa milih salah satu? Karena didukung dengan penggunaan name ini. Bagaimana kalau misalkan name ini saya hilangkan? Ya, misalkan name ini saya hilangkan ya. Maka saya bisa memilih kedua-duanya, ya. Kita cobakan ya. Oke, saya bisa memilih kedua-duanya di sini. Nah, jadi itu masalahnya. Jadi apa yang membedakannya? Yang membedakannya itu adalah name-nya. Maka name-nya itu harus berbeda gitu ya. Nah, sekarang kita ganti. Kita masukkan lagi name-nya. Oke, jadi kalau pengguna radio button itu sendiri, ya, dia berfungsi untuk memilih, ya, salah satu dari beberapa pilihan, hanya satu saja dari beberapa pilihan. Ada juga kita juga bisa memilih banyak pilihan ya, banyak pilihan. Itu dengan menggunakan tag fungsi input juga, tapi tipenya adalah checkbox ya, checkbox. Oke, bagaimana bentuknya? Oke, sebagai contoh di sini saya kopikan ini aja. Sebagai contoh di sini misalkan saya ketambahkan yang namanya hobi ya, hobi. Nah, inputnya masih menggunakan tipenya adalah checkbox namanya ya, checkbox seperti ini ya. Name-nya berarti kita ganti jadi hobi, jadi masih menggunakan yang namanya name ya. Jangan lupa kita juga tambahkan nilainya value. Nah, kenapa kita harus bikin value ini untuk di radio atau checkbox? Karena dia kan kalau radio sama checkbox ini kan bentuknya adalah pilihan, bukan kita inputkan bentuknya ya. Kalau input kan jelas kita tuh nggak perlu menambahkan value-nya. Tapi kalau misalkan jenisnya adalah pilihan ya seperti ini, maka kita harus menambahkan yang namanya value karena kita tinggal memilih saja. Kita tidak menginputkan, mengetik-ngetik seperti itu. Ya, kita hanya memilih saja. Oke, sebagai contoh input tipenya adalah checkbox, name-nya hobi, value-nya sebagai contoh di sini sepak bola. Ya. Di sini kita tambahkan berarti sepak bola juga ya. Lalu kita tambahkan lagi sebagai contoh. Misalkan volley ya. Misalkan volley. Sini juga volley misalkan. Nah, terus misalkan lagi hobinya renang misalkan ya. Renang.
Apalagi sebagai contoh eh musik misalkan ya. Musik, eh, musik juga di sini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, jadi kalau misalkan bedanya antara menggunakan radio button dengan checkbox, kalau radio button kita hanya bisa memilih salah satu saja, ya. Kalau sedangkan untuk hobi kita bisa memilih banyak pilihan. Nah, kita bisa boleh memilih dua atau tiga atau hanya satu saja. Jadi kita bisa memilih seperti itu. Nah, ini dia fungsi dari input jenisnya adalah checkbox. Ya, jadi kita udah mengenal nih, ada beberapa fungsi di inputan. Ada inputan jenisnya tipenya adalah teks, ada inputan jenisnya adalah date, ada tipenya adalah radio, checkbox, number, dan masih banyak lagi jenis tipe-tipenya. Boleh kalian cari. Jadi pada umumnya orang kebanyakan akan menggunakan yang jenisnya nih, teks, date, radio, checkbox, number. Nah, orang pada umumnya banyak menggunakan itu untuk di bagian formulirnya. Nah, dan terakhir ada jenis inputan ya yang saya jelaskan di sini. Ada lagi yang paling penting juga nih untuk jenis tipe di inputan ya. Ini tidak menggunakan label, nggak usah. Yaitu inputannya adalah tipenya adalah submit. Nah, apa itu submit? Nah, tipe jenis ini adalah bentuknya seperti tombol. Ya, berbentuk tombol. Oke, kalau misalnya kita cek di sini ya, input tipenya submit, ya, name-nya ini boleh menggunakan submit aja, ya. Value-nya, nilai value-nya. Nah, ingat ya, setiap yang tidak kita ketikkan atau setiap yang tidak kita entry-kan, maka dia menggunakan nilai value. Tapi kalau misalkan kita mengetikkan pada formnya, maka itu tidak perlu menggunakan value. Ya, di sini berarti tombol simpan. Nah, seperti ini. Bagaimana bentuknya? Kita coba cek ya, bentuknya seperti apa. Nah, jadi ada bentuknya tombol seperti ini. Ya, kalau kalian lihat ada tombolnya seperti ini bentuknya. Tombol simpan nih. Nah, tombol jenisnya di sini. Oke. Jadi inilah bentuk-bentuk dari jenis inputan ya. Bentuk ini menggunakan tag fungsi inputan semuanya dengan berbagai macam jenis tipenya. Ada teks, ada date di sini, ada radio button, ada di sini checkbox, ada di sini menggunakan number, ada di sini submit. Nah, masih banyak lagi jenisnya. Silakan kalian survei sendiri. Oke. Selain dari itu, ya, selain dari itu ada juga jenis tag fungsi yang ada pada form. Nah, pertama, ya tadi kan udah ada input. Lalu yang kedua jenisnya ya tag fungsi yang ada pada form. Saya kopikan saja ini. Misalkan label ini saya ganti jadi yang namanya alamat. Nah, ya. Tag fungsi ini berfungsi untuk menginputkan data teks yang banyak ya. Kalau misalkan inputan kan kita hanya memasukkan untuk beberapa kata saja ya. Nah, kalau untuk penggunaan tag fungsi yang satu ini kita bisa memasukkan banyak kata di dalamnya, bahkan kalimat pun juga bisa. Nah, apa tag fungsinya itu? Tag fungsinya yaitu namanya adalah teks area. Nah, jangan lupa untuk ditutup teks area ini. Nah, karena fungsi teks area inilah yang menggunakan dari bentuk tag fungsi yang ada form ya. Teks area ini harus menggunakan tutup. Input dia tidak perlu menggunakan tutup. Kalau teks area dia harus menggunakan tutup. Nah, jadi seperti itu. Untuk teks area sendiri dia tidak menggunakan yang namanya adalah tipe. Jadi nggak perlu menggunakan tipe dia. Dia hanya menggunakan name saja. Berarti di sini saya ganti jadi alamat. Nah, tapi di teks area ini kita bisa atur ya, kita bisa atur berapa lebar dan berapa tinggi dari form kita tersebut. Sebagai contoh, ya, saya akan atur tinggi dan lebarnya. Ya, saya akan atur tinggi dan lebarnya.
Untuk mengatur tingginya, ya, saya bisa menggunakan yang namanya rows. Ya, saya atur misalkan rows-nya itu, ya, barisnya itu, ya, nanti berapa lebar apa tingginya itu, misalkan sebagai contoh saya ganti jadi 5 di sini. Ya. Nah, saya akan coba jalankan. Saya coba jalankan di sini. Maka bentuknya seperti apa? Nah, jadi dia bentuknya seperti ini. Jadi dia bisa lebar. Nah, jadi dia bisa lebar di sini. Nah, kita bisa mengetikkan banyak teks di dalamnya. Nah, seperti itu. Berbeda ketika kita menggunakan teks, ya. Kalau teks kita hanya satu baris itu aja semuanya, nggak bisa dia ke bawah. Nah, dia hanya satu baris saja. Seperti itu. Nah, kali ini kan tingginya 5 ya. Nah, bagaimana kalau kita atur lebarnya? Untuk lebarnya kita atur dengan menggunakan yang namanya calls. Ya, callsnya berapa? Itu misalkan sebagai contoh di sini 30 saya bikin di sini. Ya, saya coba jalankan. Nah, jadi lebarnya bertambah di sini. Bertambah ke samping gitu. Nah, ini dia penggunaan dari text area. Jadi text area ini berfungsi untuk menginputkan data berupa teks yang banyak gitu ya. Sebagai contoh, penggunaan text area ini digunakan untuk memasukkan alamat, untuk memasukkan keterangan diri, atau kita bercerita di sini. Itu bisa menggunakan halaman. Tapi bagaimana kalau misalkan kita tidak menggunakan rows dan calls, ya? Sekarang saya coba hapus, ya. Maka bentuknya adalah seperti ini. Jadi defaultnya bentuknya adalah seperti ini. Nah, jadi dia hanya dua baris di sini. Ya, jadi seperti ini bentuknya. Oke. Nah, selain dari alamat ini, alamat ya dan penggunaan teks area ya, teks area, ada lagi tab fungsi yang ada pada formulir ya, pada form, yaitu namanya adalah select ya, tab fungsi select ya. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan kalian pernah mengakses website untuk mengisi form, kalian mungkin disuguhkan untuk mengisi agama ya, ke agama. Nah, untuk pemilihan agama itu kan nanti kalian klik ya apanya form apanya otak fungsinya yang nama select itu, maka kalian akan pilih salah satu dari pilihan itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yaitu kita menggunakan yang namanya select. Nah, name-nya berarti di sini contohnya di sini agama ya. Agama, name-nya juga tetap agama di sini. Nah, jadi seperti ini select. Nah, namun di select itu kan karena ada beberapa pilihan, maka di dalam select ada lagi tab fungsinya yang namanya adalah option. Jangan lupa ditutup option. Jadi kita memilih option ini. Nah, jadi option ini. Nah, sebagai contoh, option ini nanti kita tambahkan nilai value-nya. Karena kan kita memilih ya. Contohnya Islam. Maka di sini Islam. Nah, terus kita tambahkan lagi. Ada lagi di sini Kristen. Berarti di sini juga Kristen. Terus ada lagi misalkan Buddha. Di sini Hindu. Di sini juga Hindu. Nah, cukup itu saja dulu. Karena saya tak tahu lagi agama selain dari ini. Masih banyak ya agama lain selain ini. Oke, kita coba dulu bagaimana bentuknya. Nah, jadi di sini agama ya. Jadi kita bisa pilih nih agamanya apa saja, mau Islam, Kristen, Buddha gitu sebagai contoh. Nah, jadi kita memilih seperti ini dia. Jadi kita memilih salah satu dari beberapa pilihan. Nah, jadi pada umumnya orang hanya menggunakan tiga jenis tag fungsi pada form ini, yaitu input, text area, dan select. Untuk text area dan select, dia hanya menggunakan tidak ada jenis tipe-nya. Yang hanya ada jenis tipe-nya itu adalah jenis input saja. Ya, jadi hanya tiga ini aja yang ada pada tag fungsi yang ada pada form. Jadi seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya
kalau misalkan kita lihat dari desain kita ini kan masih terlihat kacau balau ya, masih terlihat kacau balau. Nah, maka kita bisa mengeditnya ya, mengeditnya dengan menggunakan CSS ya, dengan menggunakan CSS. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah dia ke CSS? Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam CSS kita. Oke, saya akan tambahkan ya untuk CSS-nya sendiri itu di atas media screen ya. Media screen ya, media screen kita ada berapa di sini? Oh, ada dua di sini ya. Berarti kalau kalian lihat di CSS kalian ya, di atas media screen yang pertama yaitu di bawah drop down ini kita tambahkan di sini. Jadi kita akan bikin CSS dari form-form tersebut di sini. Oke. Pertama, di sini ada inputan kita, tipenya adalah teks di sini ya. Inputannya adalah tipe teks di sini. Nah, sebenarnya kita bisa menambahkan CSS-nya untuk jenis inputan sama semuanya. Ya, jadi sama semuanya untuk pengaturannya. Oke, tapi yang jadi masalah ketika kita mengganti CSS pada radio button dan checkbox, karena ini kan bentuknya berbeda ya, jenisnya beda. Maka dia ini nanti akan jadi masalah nantinya. Maka kita harus bikin ya inputannya jenis CSS-nya seperti ini. Input ya, jadi kita menggunakan tag fungsi ya, karena kita menggunakan tag fungsi maka kita bikin seperti ini gitu ya. Input CSS seperti ini. Oke, yang pertama berarti width-nya kita atur lebarnya dulu ya, yaitu lebarnya adalah 100% ya, 100%. Jadi dia sesuai dengan panjang halaman kita ya. Lalu kita atur height-nya ya, ketinggiannya. Ketinggiannya saya atur di sini misalkan 40 pixel aja deh. Ya. Lalu marginnya ya. Marginnya saya atur marginnya misalkan 8 pixel dan 0. Paddingnya jarak apanya? Jarak di dalamnya ya, ketika kita menginputkan teks di dalamnya yaitu 12 pixel. Box sizingnya border radius 4 pixel saja. Oke, ini saya bikin CSS untuk jenis inputan secara merata ya, jenis inputan secara merata. Saya akan coba jalankan bagaimana bentuknya hasilnya ya. Nah, maka ada bentuk seperti ini. Yang jadi masalah adalah ketika kita ada di sini ya, di radio button ini ya. Jadi dia gede-gede seperti ini dianya. Ya. Ini jelas jelek jadinya ya. Kalau nama sama panggilan ini masih oke sih gitu ya. Tanggal lahir masih oke ya. Nah, tapi yang jadi masalah itu adalah penggunaan dari radio button dan checkbox ini gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Kita perlu memperkenalkan di sini untuk penggunaan inputan jenis-jenis tipe yang ada di sini gitu ya. Oke, jadi bagaimana cara mengatasinya? Nah, caranya adalah kita harus menambahkan tipe kita di sini. Bagaimana cara menambahkannya? Ya, kurung ini. Kita bikin di sini adalah tipe sama dengan teks, ya. Nah, jadi pertama kita tambahkan dulu CSS untuk tipe teksnya. Nah, saya akan coba cek bagaimana bentuknya. Oke, sebentar. Ini belum saya save sepertinya. Input tipenya teks seperti ini, saya save. Nah, jadi yang tampil itu yang ada CSS-nya hanya yang berbentuk teks saja, karena ini hanya dua nih teksnya ya. Sedangkan ini date sama number, ini dia nggak ada CSS-nya di sini. Nah, jadi dia hanya bagian teks saja di sini nih,
ya, bagian teks saja yang ada CSS-nya. Nah, lalu bagaimana untuk menambahkan date dan number ini? Nah, ada juga caranya. Nah, kita bisa menambahkan, ya, kita bisa copy aja ini, kita pastikan di tempat baru boleh ganti tipenya dengan number atau date. Tapi juga bisa kita tambahkan seperti ini saja, ya. Kita copy ini, koma, kita pastikan. Pertama itu tipenya adalah date. Ya, kalau misalkan untuk pengaturan CSS yang sendiri masih sama ya, atau kalau mau berbeda, silakan ditambahkan, dikopikan lagi bagian input ini, diganti tipenya bagian date. Tapi kalau di sini saya coba dulu untuk samakan saja ya, mau tipe text atau date dan number itu sama saja jenis bentuk dari inputannya, formnya gitu ya. Oke, berarti di sini saya tambahkan tipenya adalah number seperti ini. Nah, sekarang saya coba jalankan. Nah, jadi untuk number ya, untuk tanggal lahir ya, dia bisa seperti ini dianya. Nah, jadi bisa di sini. Oke, nomor di sini. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa bikin seperti ini. Sekarang untuk jenis kelamin lagi ya, untuk jenis kelamin. Bagaimana caranya ya? Nah, untuk jenis kelamin berarti kita bikinnya beda lagi nih ya. Untuk jenis kelamin kita bikinnya berbeda sedikit. Nah, kita berarti hampir sama sih sebenarnya ya, hampir sama sebenarnya. Berarti kita bikin di sini input ya. Kita bikin tipenya apa? Tipenya berarti di sini adalah radio ya. Buka kurung kurawal, tutup ya. Nah, kita tambahkan width-nya berapa? Ya, width-nya di sini saya kasih 5 pixel saja di sini. Nggak usah gede-gede kali. Lalu height-nya juga 15 ya. Lalu marginnya saya kasih 8 pixel saja. Lalu paddingnya saya kasih 12. Oke, saya akan coba jalankan bagaimana bentuknya. Nah, jadi gak ada jarak ya di sini ya, ada jaraknya di sini. Saya coba enter ke kasih dia jarak ya antara jenis kelamin ini. Oke, mungkin kita bisa tambahkan aja di sini untuk apa namanya? Untuk label sendiri ya, untuk labelnya sendiri. Oke, di atas ini ya. Oke, sebentar, sepertinya kita akan belum menambahkan CSS untuk label ya. Belum kasih untuk label, maka labelnya boleh kita kasih di sini. Oke, kita tambahkan dulu di sini untuk label. Ya, labelnya di sini saya tambahkan label deh ya. Label ya. Labelnya di sini saya kasih width-nya aja. Width-nya 100%. Dah itu aja. Ya. Untuk margin saya kasih 8 pixel. Saya samakan aja dengan di atas. Oke. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Ada jarak ya di sininya. Oke. Kok label. Belum saya save ya. Oke, di sini saya coba hapus dulu ya BR ini.
Ini karena tidak perlu lagi, karena ini 200%. Ya, jadi kita hapus saja BR ini. Oke, sekarang kita coba jalankan dulu. Oke, oh ya, ini hobinya dempet ya. Oke. Oke. Nah, mungkin label ini, oh ya. Oke, saya tambahkan beberapa pengaturan di sini untuk labelnya. Pertama saya tambahkan paddingnya dulu. 0, 12 pixel di sini. Lalu 12 pixel lagi. Lalu displaynya inline block. Oke, widthnya 100%, marginnya sini aja. Ya udah, nggak apa-apa, di sini aja. Label ya, kita tambahkan label di sini. Kita coba jalankan. Nah, oh jadi bentuk seperti ini. Oh, ini terlalu jauh jaraknya. Kita coba hapus saja nih marginnya aja ya, atau paddingnya kali ya. Kita hapus saja paddingnya, ini kayaknya terlalu jauh karena menggunakan padding. Oke, jadi seperti ini saja ya. Jadi jenis kelamin, nih hobi, ini juga ya hobi. Nah, sekarang kita tambahkan untuk hobi lagi ya. Hobi di sini berarti kan menggunakan input TV radio ya. Berarti kita samakan saja ya. Kita samakan saja. Copy. Pastikan kita ganti tipenya adalah checkbox ya. Nah, untuk checkbox itu sendiri itu hampir sama sih dengan penggunaan dari radio button ya, penggunaan dari radio button. Jadi hampir sama saja. Tidak perlu kita ubah, ya sama saja. Kita jalankan. Nah, jadi ini jenis kelamin, hobi. Nah, nomor handphone sudah ya, karena sudah ikut dengan inputan yang di atas. Oke, sekarang tinggal alamat lagi. Alamat dia menggunakan text area ya, dia menggunakan text area. Jadi untuk penggunaan text area ini ya, text area. Oke, tinggal bikin tag fungsinya saja di CSS. Lalu bikin pengaturannya. Pengaturan misalkan width-nya juga 100% di sini. Lalu height-nya misalkan 150 aja kali ya. 150 pixel. Lalu marginnya kita samakan dengan di atas, yaitu marginnya 80. Oke. Lalu paddingnya kita juga samakan seperti yang di atas, itu 12 pixel, 10 pixel. Lalu kita tambahkan box sizing ya. Box sizingnya itu menggunakan border box ya. Lalu kita tambahkan bordernya lagi, kita kasih garis tepinya untuk text area ini. Dan border radiusnya 4 pixel. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan bagaimana bentuknya. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi gede-gede seperti ini. Nah, sekarang text area sudah, berarti yang terakhir adalah select. Nah, untuk select hampir sama dengan penggunaan dari inputan ya. Saya akan kopikan saja bagian inputan.
Ya, ini aja saya kopikan aja bagian inputan. Ya, saya pastikan di bagian select. Jadi seperti ini aja isi selectnya. Ya. Untuk padding mungkin ini terlalu gede, rasanya 12 pixel, saya ganti jadi 5 pixel saja. Lalu untuk height-nya saya ganti 35 aja ya, karena gede nah kayaknya kalau misalkan menggunakan dari select sendiri. Nah, jadi ini pengaturan CSS untuk select. Sekarang saya akan coba jalankan. Nah, jadi seperti ini dia. Islam, Buddha, Hindu. Nah, seperti ini dia. Nah, tinggal yang terakhir yaitu jenis inputan untuk tombol ya. Jadi jenis inputan tombol ini agak berbeda sedikit juga gitu. Jadi kita ingin buat bagaimana tombol ini tampilannya lebih menarik ya, tampilannya bagus ya. Nah, sekarang kita bikin atau mau bikin di atas ini juga boleh atau di bawah terserah ya. Jadi kita bikin di sini aja ya. Jadi kita samakan saja kalau inputan sama inputan semuanya ya. Inputan berarti tipenya adalah submit. Submit. Oke. Nah, untuk tipe submit ini ya, pertama kita akan desain seperti ini dulu. Kita tambahkan di tombol kita itu background color ya, background color ya. Background color warnanya saya coba pakai warna ini deh. Oke. Lalu bordernya no. Lalu color ya, warna tulisan di dalamnya white. Lalu paddingnya text decoration. Kita atur kursornya bentuknya adalah pointer. Lalu kita kasih border radiusnya. Oke. Nah, sekarang kita udah setting nih untuk tipe jenis input, jenis tipe inputan kita. Bagaimana bentuknya? Nah, jadi seperti ini bentuknya ya. Tombol simpan seperti ini. Nah, untuk tombol simpan ini bisa juga kita kasih hovernya ya, bisa kita kasih hovernya. Nah, bagaimana cara ngasih hovernya? Ya, tinggal kita bikin seperti ini aja. Ya, input tipenya submit. Lalu kita kasih hover. Ya, hovernya. Lalu kalau misalkan kita arahkan dia, ya kita arahkan tombol kursor ke tombol itu, maka akan berganti warna tulisan, warna dari backgroundnya. Maka background colornya saya ganti jadi light green aja ya, light green seperti ini. Oke, saya coba jalankan. Nah, jadi dia seperti ini dia. Ya. Oke. Jadi sampai di sini kita sudah berhasil untuk membuat form kita ya, formulir. Nah, dengan menggunakan CSS. Jadi kalian bisa menambahkan seperti ini ya. Kita bisa isikan nama kita di sini. Oke. Tanggal lahir di sini bisa kita atur ya. Mau tahun berapa misalkan. Bisa ketikkan di sini juga boleh. Nah, tahun saya udah tua kali di sini.
Oke. Jenis kelamin laki-laki, hobi saya musik, ya, nomor handphone, alamat saya misalkan di sini Cirebon, Jawa Barat, lalu agama saya Islam, lalu saya tombol simpan. Jadi seperti itu logikanya, ya. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk mendesain sebuah form. Nah, jadi tugas kalian adalah silakan kalian bikin sebuah form biodata diri kalian, ya. Kalau di sini ada berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Jadi silakan dilengkapi, ya, untuk jenis biodata diri apa saja. Minimal jenis inputannya itu ada sekitar 15. Jadi kan di sini ada 8, berarti kalian harus cari 7 lagi, ya, jenis inputannya. Mau menambahkan apa? Mau menambahkan eh riwayat pendidikan, atau ingin menambahkan nama orang tua, nama ibu, pekerjaan orang tua, itu segala macamnya. Jadi silakan ditambahkan. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Ya, jadi silakan dipelajari dan tonton video tutorial ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.